Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairunisa dari kampus IAIN Palopo, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 6. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam konseling kelompok, di mana di dalam tahap konseling kelompok ada yang dinamakan dengan tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Tahap pertama yang akan saya jelaskan itu tahap pembentukan. Kegiatan awal dari sebuah kelompok dapat dimulai dengan pengumpulan calon anggota kelompok dalam rangka kegiatan kelompok yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya, yang pertama yaitu pengenalan dan pengungkapan tujuan. Tahap pengenalan dan pengungkapan tujuan merupakan tahap pengenalan dan pelibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan dalam sebuah kelompok. Pada tahap ini, umumnya anggota saling memperkenalkan diri dan mengungkapkan tujuan ataupun harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian maupun seluruh anggota kelompok. Kemudian yang kedua yaitu terbangunnya kebersamaan. Hasil tahap awal suatu kelompok adalah adanya suatu keadaan di mana para anggota kelompok belum merasakan adanya ketertarikan di antara anggota kelompok. Oleh karena itu, pemimpin kelompok harus merangsang dan memantapkan keterlibatan orang-orang baru dalam suasana kelompok yang diinginkan. Dengan demikian, lambat laun para kelompok akan mampu ikut serta secara bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu keaktifan pemimpin kelompok. Peranan pemimpin kelompok dalam pelaksanaan bimbingan kelompok sangat urgen karena dialah yang mengatur dan menjelaskan semua kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu beberapa teknik. Pada tahap awal terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan oleh pemimpin kelompok dalam tahap awal. Adapun teknik-teknik tersebut yang bisa digunakan dalam kegiatan ini diantaranya yang pertama yaitu teknik pertanyaan dan jawaban. Kemudian yang kedua, teknik perasaan dan tanggapan. Kemudian yang ketiga, teknik permainan kelompok. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap peralihan. Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamis, kelompok sudah tumbuh dalam kegiatan kelompok. Hendaknya dibawa lebih jauh oleh pemimpin kelompok menuju kepada kegiatan kelompok yang sebenarnya. Oleh karena itu, tahap peralihan perlu dilaksanakan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang ada dalam tahap peralihan diantaranya, yang pertama, suasana kegiatan. Sebelum melangkah lebih lanjut ke tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh anggota kelompok. Pada tahap ini, pemimpin kelompok menjelaskan peranan anggota kelompok dalam kelompok bebas. Jika kelompok tersebut memang kelompok bebas atau kelompok tugas. Jika kelompok tersebut memang kelompok tugas. Kemudian, pemimpin kelompok menawarkan apakah para anggota siap memulai kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu suasana ketidakseimbangan. Suasana ketidakseimbangan memang tidak bisa lepas dari sebuah kelompok dan inilah yang mewarnai tahap peralihan. Hal ini bisa muncul karena adanya konflik atau bahkan konfrontasi antara anggota kelompok dan pemimpin. Ketidaksesuaian yang banyak terjadi dalam keadaan banyak anggota yang merasa tertekan atau menyebabkan tingkah laku mereka menjadi tidak seperti biasanya. Kemudian yang ketiga, jembatan antara tahap 1 dan tahap 2. Tahap ini merupakan jembatan antara tahap 1 dan tahap 2. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar. Artinya, para anggota kelompok segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan sukarela. Ada kalanya pula jembatan tersebut ditempuh dengan payah dalam artian para anggota kelompok enggan memasuki tahap kegiatan kelompok. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap kegiatan. Tahap ketiga merupakan inti kegiatan kelompok. Maka aspek-aspek yang perlu dijadikan pengiring yang masing-masing mempunyai aspek tersendiri yang membutuhkan perhatian yang sangat seksama dari pemimpin kelompok itu sendiri. Pada tahap ketiga, hubungan antar anggota kelompok tumbuh dengan baik. Selain itu, pada tahap ini kegiatan kelompok akan ditampilkan secara nyata. Pemimpin kelompok akan mengambil alih dan menjelaskan pada awal dan kedua tentang jenis dan kegiatan kelompok apa yang akan dijalani kelompok pada tahap ini. Adapun kegiatan yang akan dijalankan dalam kegiatan ini terdiri dari beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama, mengemukakan masalah. Pada tahap ini, semua kelompok diajak untuk mengemukakan permasalahan apa yang dirasa cukup baik dijadikan sebagai topik. Kemudian yang kedua, pemilihan topik. Pemilihan topik ini akan diputuskan oleh pemimpin kelompok setelah mendengar semua pengungkapan masalah dari masing-masing kelompok itu sendiri.
Kemudian yang ketiga, pembahasan topik. Setelah menentukan topik yang akan dibahas, maka kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya adalah membahas topik tersebut, yaitu yang berkaitan dengan kurangnya kemampuan peserta didik dalam menjalankan tugasnya dalam sebuah kegiatan. Kemudian yang keempat yaitu games. Setelah membahas topik, tentunya peserta didik akan merasa sedikit bosan dengan pembahasan materi yang telah dipaparkan pada sesi sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memecah kebosanan, mereka perlu diadakan games. Kemudian yang kelima, mengemukakan permasalahan. Setelah melakukan hal tersebut, maka akan dikemukakan tentang masalah apa yang timbul. Ketika salah seorang dari anggota kelompok tidak melakukan apa yang diberikan, disinilah semua akan dibahas mengenai apa yang menyebabkan sehingga salah satu dari anggota kelompok tidak bisa menjalankan apa yang diperintahkan. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Tahap ini biasa disebut juga dengan tahap tendensi atau ending, di mana pada tahap ini semua kegiatan akan diakhiri. Namun tidak dalam artian kegiatan akan berakhir begitu saja. Namun masih ada kegiatan selanjutnya yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, frekuensi pertemuan. Berkenaan dengan kegiatan ini, hal yang paling urgen dilihat berkaitan dengan frekuensi pertemuan yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian yang kedua, pembahasan keberhasilan kelompok. Pada kegiatan ini, semua kegiatan kelompok harus dipusatkan pada pembahasan dan penerapan hal-hal yang telah mereka dapatkan dan pelajari mulai dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan agar mereka dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi penjelasan saya mengenai tahap-tahap dalam konseling kelompok. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.